pemirsa, bila Anda mendengar kata hipnoterapi, rasanya masih sedikit asing. Tapi kali ini Jala Budaya hadir di hadapan Anda akan membahas tentang hipnoterapi. Dua orang tamu saya sudah hadir di sini. Saya perkenalkan kepada Anda. Yang pertama adalah Bruder Filipus Neri Subardi CSA SS CHJHT. Selamat datang, Bruder. Terima kasih. Silakan. Kemudian yang kedua adalah Bapak Andi Cahyadi MPSI, psikolog, dosen dan praktisi psikologi dari Universitas Widya Mandala Surabaya, kampus Kota Madiun. Selamat datang, Pak Andi. Terima kasih sudah diundang, Ya. Pak. Ya, senang sekali. Kali ini saya mohon Pak Andi untuk menjelaskan pada pemirsa Ya. tentang hipnoterapi itu sendiri. Monggo, Pak Andi. Baik. Ngomong soal hipnoterapi itu mungkin mulai booming di Indonesia itu sekitar 2009-2010 kalau tidak salah ya, Bruder ya. Itu baru boomingnya di Indonesia. Nah, walaupun sebenarnya di dunia pun praktek hipnoterapi itu sudah cukup marak begitu. Karena memang dulu sempat ada salah satu pionir di Indonesia yang mengembangkan sehingga cukup berdampak, apalagi waktu itu kalau tidak salah kemunculannya itu dibarengi dengan acara-acara sulap kalau tidak salah ya. Sehingga ada yang menampilkan sulap, hipnosis dan lain sebagainya begitu. Nah, sebelum kita melangkah kepada sebenarnya apa sih hipnosis atau hipnoterapi itu, mungkin kita juga sedikit sebenarnya hipnosis itu kapan sih munculnya, kan begitu ya. Kalau dengan nama hipnosis itu memang sejak sekitar 1800-an lah, itu di awal mula itu dicetuskan oleh James Bright seperti itu. Tetapi sebenarnya praktek hipnosis sendiri dengan yang belum ada nama hipnosisnya itu sudah istilahnya sudah ada sebelum Masehi gitu ya. Kalau tidak salah 4000 itu di Babilonia, 4000 sebelum Masehi ya, terus 2000 sebelum Masehi itu ada di Cina dan lain sebagainya begitu. Cuman memang prakteknya belum dikenal dengan nama hipnosis. Cuman ini sudah prakteknya ini menggunakan prinsip-prinsip cara kerjanya hipnosis gitu ya. Nah, kalau lalu pertanyaannya adalah prinsipnya seperti apa sih ya? Nah, hipnosis itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk memasuki pikiran bawah sadar, begitu ya. Jadi hipnosis itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk memasuki pikiran bawah sadar. Nah, sedangkan hipnotis itu adalah orang atau pelaku yang menggunakan keilmuan tadi. Jadi kalau hipnosis itu ilmunya, hipnotis adalah orang pelakunya, dan hipnoterapi itu adalah terapi yang menggunakan metode hipnosis gitu ya. Nah, kalau dari kata dari pengertian yang dikeluarkan oleh Dave Elman sendiri, hipnosis itu adalah keadaan pikiran di mana pikiran kritis itu dilewati. Jadi menembus pikiran kritis sehingga apa yang kita sampaikan itu diterima tanpa ada penolakan dari orang yang menerima. Sehingga kalau misalnya kita mau memberikan sebuah sugesti, kalau misalnya pikiran kritisnya ini tidak ditembus, ya apa yang akan disugestikan itu pasti akan bendal, kan begitu ya, akan ditolak begitu ya. Misalnya diberikan sugesti tertentu, kamu adalah orang yang seperti ini, nah seperti itu. Jadi enggak kok, saya bukan orang baik, ya kan gitu ya. Kalau misalnya pikiran kritisnya seperti itu, atau misalnya diberikan sugesti bahwa ketika menghadapi presentasi di depan orang banyak, kamu bisa merasa rileks dan lain sebagainya. Biasanya kan sugesti-sugestinya kan modal seperti itu. Nah, kalau misalnya pikiran kritisnya ini masih aktif, dia pasti akan melogikakan, nggak bisa lah saya harus rileks di depan banyak orang, kan begitu ya. Maka yang perlu dilakukan adalah kita harus menembus pikiran kritis itu sendiri. Kita menidurkan pikiran kritis sehingga kita bisa masuk ke dalam memasukkan sugesti kita. Sebenarnya kalau paling gampangnya hipnosis itu adalah bagaimana kita memasukkan sebuah ide, gagasan supaya orang ini tidak menolak tentang apa yang kita sampaikan.
Makanya kan gini, kalau misalnya kita bilang apakah orang hipnosis ini dipelajari oleh banyak orang? Sebenarnya secara teoritis memang perlu dipelajari, tetapi banyak praktisi atau ini ya profesi lah. Banyak profesi itu yang mereka mengembangkan komunikasinya sehingga modelnya ya menggunakan prinsip itu. Makanya ada misalnya seorang sales gitu ya. Mereka menawarkan ketika demo di rumah-rumah dengan ibu-ibu PKK misalnya gitu ya, mereka dengan caranya sendiri yang unik gitu ya, akhirnya sebenarnya ini nggak butuh gitu ya, tapi akhirnya ibu-ibu ini beli. Nah itu adalah salah satu prinsipnya. Nah apa yang dilakukan? Nah bisa jadi kan mereka pintar sekali menyentuh sisi emosinya gitu ya. Loh ibu lihat bu, kalau ibu misalnya dandan pakai make up ini nih, nah, bayangkan misalnya suaminya akan senang, nah suaminya makin cinta, suaminya bisa betah di rumah. Nah, ini kan menyentuh emosi dari si orang yang diajak ngomong. Nah, ini yang sebenarnya yang disentuh adalah sisi emosi. Bagaimana? Oh iya ya, nanti kalau saya pakai dandan, pakai make up yang dijual ini, berarti nanti saya akan tampak lebih cantik gitu ya. Saya bisa menyenangkan suami dan lain sebagainya. Nah, sehingga itulah yang akhirnya memutuskan, wah saya beli. Nah, misalnya seperti itu. Nah, padahal sebenarnya belum tentu juga setelah misalnya sudah beli, nyapo aku tadi beli gitu ya. Jadi kadang ada penyesalan itu di terakhir gitu ya, apalagi dengan biaya yang cukup mahal kan begitu. Terus belum lagi kalau saya itu dulu masih zaman-zaman SMA gitu kan, masih tinggal dengan ibu begitu. Saya melihat kalau misalnya ada yang demonstrasi misalkan panci atau apa alat-alat masak begitu ya. Saya melihat ibu saya itu sudah punya panci banyak gitu ya, tapi tetap aja beli gitu ya. Karena memang secara komunikasi yang dilakukan seorang sales ini cukup menarik gitu ya, sehingga menyentuh sisi emosi. Dan belum lagi kalau mereka kan pintar sekali dengan pujian, rayuan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya orang itu akan membelinya. Sebenarnya prinsip dasarnya itu mudah. Bagaimana kita menanamkan sebuah ide, itu ide atau gagasan supaya itu diterima oleh pikiran bawah sadar. Dengan caranya mungkin banyak hal ya. Dengan cara misalnya tadi memberikan iming-iming seperti itu tadi ya, iming-imingnya dalam artian oh ya nanti misalnya kalau masak jadi enak, suami lebih betah makan di rumah, nah misalnya. Terus atau mungkin bisa jadi kayak semacam ditakut-takutin. Lo bayangkan kalau misalnya masaknya nggak enak nih, pasti suami suka jajan di luar. Nah itu kan menjadi orang ada ketakutan tersendiri kan begitu, sehingga akhirnya orang menjadi oh sudahlah beli saja gitu ya. Ada satu hal lagi yang mungkin cukup unik ya sebenarnya, ini yang paling besar, figur otoritas itu sangat mempengaruhi. Semacam kayak misalnya begini deh, yang mengatakan misalnya begini, saya berbicara tentang keagamaan dibandingkan mungkin bruder yang bicara soal keagamaan, pasti akan dilihat adalah bruder yang lebih oh iya benar yang ngomong bruder. Nah ini siapa yang ngomong? Ini adalah salah satu. Jadi sosok figur itu sudah sangat berpengaruh. Saya pernah suatu kali begini, ada orang datang, mungkin kan karena melalui telepon ya, janjian melalui telepon begitu, Pak saya mau minta jadwal untuk terapi, baik silahkan datang ke tempat dan lain sebagainya. Ketika melihat saya yang masih muda, mungkin dia sedikit bertanya, loh beneran nggak gitu ini beneran nggak ya, akhirnya cuman kita ngobrol-ngobrol, akhirnya dia memutuskan untuk nanti saya akan kembali lagi, dan akhirnya tidak kembali. Nah ini salah satunya mungkin bisa jadi karena figur otoritas saya itu masih belum dilihat sebagai oh ini beneran seorang terapis kan begitu. Padahal mungkin ya dari benak mereka mungkin menganggap bahwa hipnoterapi, seorang terapis itu adalah mereka yang mungkin usianya cukup seperti bruder, itu mungkin orang akan melihat oh ini meyakinkan gitu ya, meyakinkan gitu ya. Ini masih muda, itu masih beberapa tahun yang lalu begitu ya. Sehingga akhirnya mereka menganggapnya oh ini baru anak kemarin sore kan begitu ya. Sehingga mungkin apa yang saya sampaikan pun juga pasti mereka juga nggak akan diterima dengan baik begitu ya. Makanya salah satu hal yang mungkin saya lakukan kalau misalnya sudah seperti ini adalah saya menceritakan tentang karir saya begitu. Saya jadi ini pengalaman karena waktu ada orang terus datang terus akhirnya pulang lagi itu. Akhirnya saya kembali lagi sebelum mereka menjalankan sebuah terapi. Mau tidak mau saya
kalau dilihat dari secara usia jelas mungkin mereka Iya, menganggap iya. ini kok masih anak kecil kan gitu ya. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya menceritakan terlebih dahulu karir saya gitu ya. Saya belajar mulai kapan, terus kasus yang pernah saya tangani dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu untuk meninggikan otoritas saya gitu ya. Ya, itu nanti kita lanjutkan. Saya mau berbicara dulu tentang tadi disampaikan oleh Pak Andi bahwa menembus pikiran kritis, ya, terus kemudian memasukkan sugesti. Ini sebagai Bruder hipnoterapis kan? Ya. Itu seperti apa Bruder yang Bruder lakukan? Berkaitan dengan hipnoterapi, kemudian bagaimana kita itu mau masuk ke dalam pikiran bawah sadar peserta didik misalnya, atau mungkin klien misalnya, itu memang perlu adanya situasi atau kondisi tertentu yang diciptakan. Dan antara misalnya itu dilakukan mungkin secara pribadi atau mungkin secara massal, itu memang juga ada teknik-teknik tertentu. Jadi kalau misalnya saya pas melakukan terapi atau memberikan motivasi secara massal untuk menembus pikiran bawah sadar mereka, saya pandu dengan yang namanya panduan relaksasi. Dan relaksasi di sini ya kurang lebih sebenarnya kalau dilakukan agak pelan-pelan, saya katakan agak pelan-pelan, paling sekitar 5-10 menit, itu sebenarnya sudah masuk di dalam pikiran bawah sadar peserta atau klien. Seperti itu. Dan seperti yang disampaikan Mas Andi tadi berkaitan dengan bagaimana menembusnya, itu dengan misalnya memang mengulang. Seperti saya beri contoh misalnya ya, yang sering saya lakukan misalnya begini, saya akan memandu ya saudara-saudari ya, mulai dari penyadaran tubuh ya, mungkin dari kepala, kemudian semakin turun dengan kalimat-kalimat yang saya ulang, dan juga misalnya saya katakan menjadi semakin rileks, semakin nyaman, semakin santai dan lain sebagainya. Dan itu saya ulang, dan hal ini memang juga akan semakin memperdalam. Selain itu juga pada saat tertentu untuk memperdalam ini ada yang namanya istilahnya deepening ya. Deepening itu misalnya saya juga menerapkan dengan melibatkan semua panca indera ya, yaitu bagaimana saya melibatkan panca indera, baik mata, kemudian telinga, kemudian indera penciuman, kemudian indera perasa, itu untuk mengajak mereka menjadi semakin dalam di dalam kondisi bawah sadarnya, kondisi rileksnya begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu untuk bagaimana menembus. Dan tadi juga betul yang disampaikan Mas Andi berkaitan dengan figur yang punya otoritas tertentu. Itu memang sangat menentukan. Jadi kalau misalnya peserta itu sudah percaya terhadap hipnoterapis ya, atau seorang hipnotis ya, itu akan dengan sangat mudah menembus pikiran bawah sadar mereka. Jadi bisa dikatakan otoritas ini memang juga sangat menentukan. Kalau orang itu sudah percaya, atau sewaktu saya misalnya praktek hipnoterapi ya, menerapi seseorang, kalau orang itu sudah percaya dengan saya, apapun yang saya katakan mereka ikuti. Seperti itu. Baik. Tadi sedikit kembali pada otoritas tadi, Pak Andi. Ya, dengan menggunakan figur otoritas ini sebenarnya ini akan lebih mempermudah proses kita menembus pikiran bawah sadar sebenarnya ya. Kalau tadi Bruder mengatakan bahwa misalnya ini diterapkan untuk memberikan sugesti pada mahasiswanya Bruder misalnya. Mungkin Bruder masuk mungkin nggak akan butuh waktu lama. Tapi berbeda kalau misalnya saya masuk begitu. Bisa, tetapi mungkin membutuhkan waktu yang cukup lebih lama. Bisa saja mungkin perkenalan saya mungkin jauh lebih lama dibandingkan Bruder. Misalnya Bruder masuk, oke, sekarang kita kondisikan, silakan rileks. Mungkin mereka akan langsung turun begitu ya. Nah, kalau saya masuk, mungkin saya harus bagaimana membuat mereka nyaman dulu dengan saya. Baru mungkin saya memperkenalkan diri, terus baru masuk kepada sesi terapi seperti itu. Itu sih yang mungkin yang membedakan
figur otoritas itu antara yang misalnya sudah memang memiliki figur tertentu begitu dengan yang mereka yang masih belum begitu. Termasuk sebenarnya cara penggunaan pakaian itu juga salah satu menentukan. Jadi apa ya? Ketika misalnya saya saya menerima klien misalnya dengan pakaian yang seperti ini mungkin klien masih akan melihat oh ya ini secara profesional begitu ya. Tetapi berbeda kalau misalnya saya menemui dengan kaos atau mungkin celana pendek begitu ya. Nah mungkin orang ini beneran nggak sih? Nanti kita akan lanjut lagi pemirsa. Baik, tetap di acara Jalan Budaya kali ini. Baik pemirsa, kita jumpa lagi dalam acara Jalan Budaya kali ini dengan episode hipnoterapi. Saya ke Pak Andi, tolong dilanjutkan tadi tentang otoritas dan kemudian penampilan dan ini sama halnya kan begini ya, ketika kita berbicara tentang otoritas itu termasuk sebenarnya begini, banyak orang yang istilahnya begini, mereka sering tertipu tentang apapun terus akhirnya mengatasnamakan wah saya kena hipnosis nih. Nah biasanya memang kadang mereka itu berpenampilan yang cukup meyakinkan begitu ya. Misal satu contoh yang biasanya sering saya contohkan itu begini, di suatu halte begitu ada seorang wanita itu pulang kerja. Di situ di dalam halte itu ada 2 orang laki-laki, yang satu itu berpenampilan yang sangat lusuh begitu dengan ala-ala yang orang jalanan seperti itu, yang satunya berpakaian yang cukup necis gitu ya, pakai perdasi, jas dan lain sebagainya. Kira-kira kalau misalnya dengan analogi seperti itu, kira-kira ibu ini akan duduk di sebelah mana? Nah, pasti akan memilih ke mepet dengan orang yang lebih berpakaian rapi. Nah, ini salah satunya. Ini dari sisi pakaian pun itu sudah benar-benar menghipnosis gitu ya, untuk memilih saya, oh iya saya harus duduk di sebelah sini gitu ya. Nah dari sini sudah poin pertama begitu ya. Terus kemudian bisa saja sih kalau misalnya si orang necis ini berbuat jahat, misalnya punya pikiran jahat seperti itu, mungkin bisa saja gini, Bu, lihat orang yang di sana, iya. Orang kok seperti itu kelihatannya jahat banget ya. Hati-hati sekarang ini di kota besar cukup banyak terjadi kejahatan, misalnya seperti itu. Pasti akan dijawab iya lagi. Nah, banyak hal akhirnya ketika kita mengusahakan supaya mereka mengatakan sesuatu hal dengan menyetujui apa yang saya katakan. Misalnya orang itu saya gitu ya. Ketika mereka menyetujui dengan apa yang saya katakan, saya tinggal gampang saja. Kita lebih baik kita menjauhi orang tersebut. Kita coba naik taksi yuk dengan saya supaya aman. Kira-kira si ibu ini pasti akan ikut dengan saya. Karena apa? Sudah ditakut-takutin terlebih dahulu. Ada istilahnya kalau di dalam neurolinguistic programming itu ada yang istilahnya yes set gitu ya. Jadi bagaimana kita mengiyakan semua pertanyaan atau pernyataan yang diungkapkan oleh seseorang itu nanti akan untuk menggiring sesuatu opini. Begitu, sehingga ketika oh iya ini kelihatannya orang jahat ya, iya. Nah misalnya ini sekarang ini di kota besar banyak kejahatannya ya, iya. Akhirnya lama kelamaan kita akan mengarahkan, baik kita daripada nanti kita yang kena imbasnya, kita naik taksi aja nanti biar saya yang bayarin. Nah otomatis bisa jadi orang ini pun juga akan keikut begitu ya. Dan ini banyak sekali ini kalau misalnya kita mau istilahnya melihat penipuan-penipuan yang ada di televisi yang menggunakan konsep yes set seperti ini cukup banyak sekali gitu ya. Misalnya begini, telepon begitu ya, ini atas nama Andi Cahyadi, iya betul, ini dengan alamat ini, ya betul, dengan nomor ini kami dari bank tertentu, atau misalnya apa begitu ya, dari online shop tertentu misalnya seperti itu, ini kita ada seperti ini. Nah ini kan dia tinggal mengarahkan, tinggal karena mereka sudah mengatakan biodata sudah lengkap dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya orang
orang percaya, mereka pasti langsung oh iya saya mendapatkan hadiah kan gitu ya. Makanya banyak sekali orang yang tertipu ya karena seperti itu. Mereka sudah masuk ke dalam konsep prinsip-prinsip ini ya apa namanya yeset gitu ya. Jadi bagaimana kita mengiyakan supaya kita membuat pertanyaan atau pernyataan yang ini harus dijawab iya. Dan makanya kita harus punya data kan begitu ya. Dan itu banyak sekali entah itu penipuan yang mengatasnamakan bank, online shop atau mungkin yang lain ya gitu ya. Itu banyak sekali yang seperti itu. Sampai dulu saya pernah sekali hampir kena. Cuman karena saya sudah paham dengan konsep ini, dia sudah mengatakan bahwa oh iya ini saya atas nama ini. Itu waktu itu masih pejabat yang sebelumnya ya, sebelum diganti dengan seperti ini begitu Pak Andi bisa mengikuti acara ini nanti ada biayanya sekian. Nah, seperti itu. Kalau misalnya saya tidak ini bener nggak sih gitu ya. Ya oke lah karena saya pikir oh iya ini adalah atasan saya, besok saya temui kan gitu ya. Ternyata bukan, saya tanyakan oh itu bukan saya. Nah, kalau misalnya orang nggak apa ya istilahnya nggak teliti, bisa jadi mungkin oh iya baik saya ikut kan gitu ya. Nanti uang saya transfer. Nah, bisa jadi seperti itu. Termasuk juga model-model kejahatan yang oh iya ini anak ibu misalnya terjadi kecelakaan harus operasi dan lain sebagainya. Itu prinsip yang dipakai adalah bagaimana kita menyerang emosinya yang ditakut-takuti dan lain sebagainya. Kalau nggak segera nanti anak ibu segera meninggal. Kalau nggak segera nanti anak ibu ditahan. Nah, itu adalah salah satu konsep yang seperti itu yang dipakai. Sehingga orang mau tidak mau membuat pikiran ini benar-benar tidak bisa dilogika. Sehingga ketika sudah tidak bisa dilogika, tinggal kita arahkan. Oke, sekarang silakan transfer ini supaya bisa segera dioperasi. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih tadi. Yang disampaikan Pak Andi itu sering saya menghadapi juga, jujur ya. Ada yang sebagian mencolok seperti itu. Tapi belakangan yang lewat HP, dan itu saya dengan senang hati saya kerjain ganti. Artinya saya tidak bisa ditembus gitu. Begini, jadi memang kalau dalam kaitannya dengan hipnoterapi, kemudian juga kalau misalnya prinsip hipnoterapi sebenarnya antara kalau misalnya saya bahasakan sebagai klien atau sebagai peserta gitu ya, itu perlu ada kerjasama. Jadi kalau tidak terjadi kerjasama sehebat apapun seorang hipnotis atau hipnoterapis tidak akan bisa saya katakan termasuk juga menembus pikiran bawah sadarnya klien atau peserta yang didampingi. Nah, kemudian kalau yang disampaikan Mas Andi tadi memang ada kalanya selain juga tadi soal seninya berkomunikasi, karena memang di sini soal seni komunikasi, tetapi juga sering kali karena untuk sekarang ini dunia ya semakin ganas ya, itu sering kita mendengar istilah gendam misalnya. Nah, itu bahasa ini. Sering kita mendengar istilah gendam. Jadi kalau gendam di sini sebenarnya tidak murni. Saya katakan tidak murni, itu merupakan seni berkomunikasi. Ya memang di sana sini tetap ada komunikasi, tetapi untuk gendam sebenarnya juga ada hal lain. Dalam hal ini ada unsur sebenarnya ya kayak magic atau black magic yang menyertai. Jadi tidak murni dengan seni berkomunikasi seperti yang disampaikan Mas Andi tadi. Itu kalau dalam kaitannya dengan bagaimana seseorang itu bisa ditembus atau tidak. Dan kalau misalnya seseorang itu tidak mengizinkan di sini dalam arti membangun sikap waspada, misalnya Mas Titus ya, membangun sikap waspada terhadap diri, mau dibohongi ya tidak bisa, karena Mas Titus sendiri sudah ada blok ya, sudah ngeblok ya, sehingga saya katakan mungkin sugesti tertentu yang mau menembus pikiran bawah sadarnya Mas Titus itu tidak akan sanggup. Jadi tadi prinsip yang harus dipegang kalau dikaitkan dengan terapi atau hipnoterapi atau pemberian motivasi itu adalah kerjasama antara ya saya katakan klien atau subjek atau peserta yang didampingi
dengan hipnoterapis atau hipnotisnya. Seperti itu, Mas. Terus sejauh ini hipnoterapi sendiri di dalam praktek yang Pak Andi hadapi itu apa saja yang bisa dicakup? Yang jelas yang terkait dengan gangguan mental ya, gangguan psikologis itu hampir semuanya bisa, selama memang yang bermasalah ini adalah kalau saya bilang ini software ya, software itu termasuk misalnya pikiran dan lain sebagainya. Cuman kalau sudah yang terkena hardware-nya, misalnya ada kerusakan otak dan lain sebagainya, itu tidak bisa. Makanya memang sebelum saya menerima klien itu biasanya saya harus memastikan terlebih dahulu. Karena kan begini ya, banyak orang itu mengalami kecemasan sehingga akhirnya berdampak kepada sakit fisik. Suatu kali pernah ada satu klien itu datang, dia mengeluhkan bahwa di bagian leher itu ada semacam benjolan begitu. Terus dia datang ke tempat saya, ya saya nggak bisa dong untuk mengobati supaya benjolan itu hilang kalau misalnya itu memang ada penyakit secara fisik kan begitu. Saya harus tanya, kira-kira bagaimana, sudah diperiksakan medis belum? Suaminya yang menjawab waktu itu sudah gitu ya, dan memang hasilnya memang tidak ada permasalahan secara fisik gitu ya, dan semuanya kalau diceritakan lebih singkat, intinya dia itu sudah apa ya istilahnya, berkunjung ke banyak tempat gitu ya, dokter, psikiater, dukun, sampai sudah ke dukun gitu, terus ulama itu juga sudah, terus yang terakhir itu ke tempat saya, dan semuanya merujuk pada hal yang sama, yaitu ini masalah pikiran saja. Karena mungkin misalnya begini, biasanya yang banyak terjadi itu adalah ketika mereka ada merasakan ada hal yang aneh di dalam tubuh gitu ya. Misalnya, oh ini kok ada benjolan ya, ini kenapa ya? Browsing kan biasanya. Mereka langsung membuka-buka, wah ini kok hasil dari browsing, ini kok dinyatakan kanker atau tumor atau apa ya, itu sejenis penyakit yang berbahaya. Akhirnya ada ketakutan tersendiri. Dan efeknya adalah setelah dia mengetahui itu, dia mendiagnosis dirinya sendiri, hasilnya adalah dia itu tubuhnya semakin lemah. Jadi tidak pernah ikut biasanya yang membantu suaminya bekerja, jualan, itu sudah nggak bisa. Merawat anak pun juga sudah nggak bisa. Karena sudah masuk ke dalam pikirannya, ada ketakutan, takut mati, takut kalau misalnya nggak siap untuk meninggalkan anaknya dan lain sebagainya. Nah ini kan kondisi mental, artinya ini bukan karena adanya gejala fisik enggak, tetapi memang ini karena kondisi mental, sehingga ini yang bisa dibenahi. Ada kecemasan, ada pikiran bawah sadar yang mengganggu, itu adalah hal-hal yang bisa ditangani dalam hipnoterapi. Terus ada satu hal yang sempat kemarin saya diskusi dengan salah satu dokter jiwa, teman ya. Jadi apakah orang skizofrenia atau kalau orang awam itu menyebutnya orang gila gitu ya, itu bisa diterapi dengan menggunakan hipnoterapi begitu? Sebenarnya cukup ada kontranya ya, kontraindikasinya ketika kita menerapi untuk orang-orang semacam itu, karena di dalam skizofrenia itu kan yang bermasalah itu kan hardware ya, jadi ada kerusakan di dalam otak, sehingga takutnya ketika kita memberikan sebuah sugesti itu menjadi sebuah membentuk sebuah mental baru yang itu mereka kita kan nggak tahu ya cara mereka berpikir seperti apa, sehingga itu malah bisa menjadikan kayak realita baru begitu ya untuk si klien, sehingga mungkin kita perlu berhati-hati ketika kita harus menerapi biasanya ya, karena banyak yang baru belajar begitu, was-was bisa semuanya kayak gitu. Mungkin kita juga perlu berhati-hati seperti itu, sehingga memang kita tidak bisa asal menerapi dengan kondisi apapun. Kita memang perlu tahu riwayatnya terlebih dahulu, ini bagaimana dan lain sebagainya, sehingga kita akan menerapinya menggunakan dengan teknik yang tepat. Terkadang kalau misalnya ada klien datang pun saya juga tidak serta-merta oke saya menggunakan hipnoterapi gitu ya. Tetapi saya harus memilah, oh ya ini kayaknya bisa menggunakan hipnoterapi, oh ini kayaknya enggak, seperti itu. Itu sih. Terima kasih. Bujur pernah menghadapi situasi di mana katakanlah misalnya remaja yang menjadi korban narkoba gitu? Sering. Oh ya, menarik sekali ini. Begini. Jadi di dalam menghadapi klien ya,
misalnya berkaitan dengan narkoba atau yang sifatnya itu kebiasaan-kebiasaan. Ya narkoba, merokok, minuman keras dan yang lain-lain lah yang itu dibangun dari kebiasaan sehari-hari begitu. Itu intinya bisa dibantu. Bahkan pada waktu itu saya juga pernah membantu orang yang kebetulan baru keluar dari penjara. Dan sebenarnya ini masih dalam proses sering dikuntit oleh teman-temannya. Nah, bagaimana saya membantu ini supaya mereka atau orang ini itu kemudian menjadi tidak tergantung dengan narkoba. Jadi pada waktu itu yang saya lakukan dengan terapi yang namanya hipno EFT. Jadi hipnoterapi tetapi saya menggunakan EFT ya, Emotional Freedom Technique atau Emotional Freedom Therapy, terapi pembebasan emosi. Dan sewaktu saya melaksanakan proses terapi ini, memang biasanya saya awali dengan omong-omong ya, untuk menggali, mengapa kok mereka sampai mungkin terjerumus ke situ dan lain sebagainya. Baru kemudian setelah itu saya baru mengajak mereka untuk melakukan proses terapinya. Baik, nanti akan lanjut. Oke. Baik pemirsa, tetap di Jalan Budaya, kita akan lanjut pada sesi terakhir nanti. Pemirsa, kita sampai pada sesi terakhir acara Jala Budaya kita dengan topik hipnoterapi. Tadi di sesi sebelumnya Bruder Neri sudah menyinggung tentang hipno EFT tadi, Bruder. Silakan dilanjut, Bruder. Baik. Jadi sewaktu saya diminta oleh klien atau calon klien begitu untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi, itu biasanya saya mengawali dengan mengajak mereka berbicara dari hati ke hati dan saya meminta untuk terbuka. Dan pembicaraan memang hanya di ruang terapi. Dalam arti saya pun tidak akan pernah membocorkan rahasia mereka ke hadapan publik. Karena ini termasuk rahasia dan juga kode etik yang harus saya jaga sebagai seorang terapis. Nah, berkaitan dengan prosesnya, setelah tadi mengawali dengan pembicaraan omong-omong, saya sebenarnya lebih hanya mau menemukan kurang lebih yang menjadi inti permasalahan itu apa, atau sumber masalahnya apa begitu. Dan dari penggalian yang saya lakukan, kebanyakan mayoritas itu sumbernya berasal dari keluarga sendiri. Jadi kerap kali orang atau anak, termasuk juga sebenarnya orang dewasa, itu mengalami permasalahan, bahkan kemudian dibawa sampai sekarang ini, itu tidak terlepas dari permasalahan keluarga yang membentuk. Seperti itu. Nah, sehingga setelah menemukan sumber masalahnya, saya baru kemudian mengajak mereka untuk berproses. Misalnya saya beri contoh, mereka ada, misalnya klien ini ada kebencian terhadap bapaknya misalnya, karena bapaknya selingkuh misalnya. Nah, biasanya saya tanya, kurang lebih tingkat kebencianmu terhadap bapakmu itu kalau diukur antara 0 sampai 10, kurang lebih di level berapa? 0 itu netral, 10 puncak kebencianmu. Kalau mereka memang sangat benci, biasanya mereka levelnya memang tinggi, mungkin 8 atau 9 bahkan 10. Nah, dengan teknik EFT ini, itu bagaimana saya menuntun klien untuk membawa klien dari yang tadi levelnya 10 itu semakin turun sampai di level netral atau 0. Dan biasanya kalau klien ini sudah mencapai level netral atau 0, itu klien
berkaitan dengan peristiwa, misalnya tadi bapaknya yang selingkuh, yang sebelumnya sangat benci, jengkel, marah dan lain sebagainya, kalau sudah sampai dituntun ya, dipandu dalam terapi sampai di level 0, biasanya pikirannya sudah lain. Terhadap bapaknya pun sudah bisa menerima, dalam arti bahkan kadangkala yang muncul malah saya merasa kasihan dengan bapak. Seperti itu. Jadi itu yang saya lakukan. Misal itu tadi hanya salah satu contoh. Ya. Ada banyak kasus ya yang saya tangani berkaitan dengan emosi negatif atau juga berkaitan dengan fobia. Fobia dalam arti tentu kan ini termasuk ketakutan yang tidak ketakutan tak teratur lah, bisa dikatakan seperti itu, ketakutan yang berlebihan begitu. Itu pun juga sangat efektif kalau saya menerapkan salah satu metode hipnoterapi ini dengan menggunakan EFT ini. Bahkan kalau setiap kali terapi saya biasanya membuat yang namanya rekaman terapi yang seperti ini, Mas Idus. Jadi ini merupakan ya hasil dari proses terapi dari masing-masing klien, dan ini dalam 1 tahun biasanya ya lebih dari 100 orang biasanya sewaktu saya katakan sebelum pandemi COVID-19. Kalau untuk sekarang ini dalam kaitannya dengan terapi EFT, karena situasi yang sebelumnya saya menerapkan harus face to face, untuk sekarang ini saya menerapkan dengan lewat telepon atau video call gitu. Saya tuntun, saya pandu dengan telepon. Klien saya ya ada yang dari Bali, ada dari Jakarta, dari Bandung. Tetapi karena tidak bisa ketemu langsung, akhirnya ya lewat telepon. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Dur. Selama ini Pak Andi menghadapi kasus yang paling ekstrim itu apa, Pak Andi? Ekstrim apa ya? Masih belum sampai pada taraf level ekstrim ya. Cuman ada satu hal kasus yang mereka memiliki ini orientasi seksual yang berbeda begitu ya. Tapi ini cukup saya sih tidak bisa mengatakan bahwa ini hasil 100% dari hipnoterapi karena yang saya lakukan banyak hal ya, bukan hanya menggunakan hipnoterapi saja. Memang salah satunya adalah menggunakan hipnoterapi begitu. Dan akhirnya yang terjadi adalah saya cukup senang karena memang akhirnya mereka bisa mengubah orientasi seksualnya yang semula memiliki ketertarikan sesama jenis, terus akhirnya mereka bisa memiliki bisa kembali kepada orientasi yang normal seperti sedia kala seperti itu. Itu yang salah satu yang mungkin cukup menarik yang pernah saya alami sih itu. Terus yang terakhir itu ada kasus ya mungkin ini cukup simpel sih ya, bukan permasalahannya yang cukup berat, cuman cukup unik juga karena memang dia beberapa tertarik untuk masuk ke dalam sebuah satu jurusan begitu gitu ya. Terus tapi mengatakan bahwa motivasinya terus menurun. Mereka untuk diberikan sebuah motivasi. Cuman memang hasilnya bukan terus akhirnya dia saya akhirnya sudah keterima di jurusan tertentu, tetapi mereka malah bisa memilih jurusan yang lain begitu. Dengan yang istilahnya begini, yang semula menganggap bahwa jurusan yang lain itu menjadi sesuatu hal yang ini jurusannya apa sih gitu ya. Sekarang akhirnya dia bisa melihat bahwa sukses itu bukan hanya melalui jurusan satu ini, tetapi bisa ada jurusan yang lain. Sehingga itu yang mungkin yang menjadi unik itu bukan pada prosesnya itu, tetapi ternyata di dalam prosesnya ini permasalahannya cukup unik karena menyangkut banyak hal gitu ya. Permasalahan selama sekolah, permasalahan dengan keluarga dan lain sebagainya itu muncul semua begitu ya. Sehingga memang ketika ada satu permasalahan seperti itu ya mungkin bisa jadi memang permasalahannya bukan hanya pada saya tidak semangat karena begitu enggak, tetapi bisa jadi ada permasalahan-permasalahan yang dulu masih terpendam itu masih itu terbawa seperti itu. Itu sih. Kalau Bruder melihat mungkin terapi massal itu katakanlah misalnya dalam satu komunitas anak-anak sekolah
ketika menghadapi Persiapan persiapan ujian gitu seperti apa, Dokter? Baik, itu sering saya lakukan, baik untuk anak-anak SD, SMP maupun juga SLTA. Dan kalau dari segi jumlah ya tergantung yang ada di sekolah itu. Jadi ya pernah mulai dari yang kecil, saya katakan kecil-kecilan, mungkin hanya satu kelas ya sekitar 30-an orang. Kemudian mungkin satu angkatan ya mungkin 150 orang, pernah juga mungkin yang nyampe 300 semacam itu. Yang penting bagi saya adalah sarana prasarana yang mendukung. Dalam arti misalnya tempat perlu mendukung, misalnya ya kayak di aula pun ya yang mendukung. Aula yang mungkin ya dari segi kalau misalnya itu sirkulasi udara ya sirkulasi udaranya baik. Kalau misalnya pakai AC ya syukur-syukur lah. Seperti itu. Kemudian sound sistemnya itu juga perlu mendukung. Apalagi kalau misalnya ini jumlahnya banyak massal gitu ya. Dan yang saya terapkan kalau dalam kaitannya dengan pemberian motivasi di sini memang saya menerapkan hipnoterapi murni, bukan yang EFT ini. Meskipun EFT pun itu bisa saya terapkan juga untuk terapi massal, itu juga bisa. Jadi dengan hipnoterapi murni saya awalnya memang ya memberikan pengantar, biasanya pengantar. Intinya kesiapsediaan mereka, kerelaan mereka untuk berproses. Jadi semacam ada ya kesepakatan bahwa mereka akan dengan sukarela mengikuti proses ini. Karena mereka akan bisa masuk ke dalam kondisi bawah sadar atau kondisi hipnosis itu asal mereka sungguh-sungguh ikhlas rela. Nah, sewaktu saya kemudian melakukan proses di sini ya terapi atau pemberian motivasi secara massal, tadi diawali dengan relaksasi, kemudian dilanjutkan dengan deepening. Ini untuk pendalaman semacam relaksasinya supaya lebih dalam. Baru kemudian saya memberikan sugesti tertentu. Kalau misalnya ini dikaitkan dengan persiapan, kalau pada waktu itu persiapan ujian nasional, ya saya fokusnya bagaimana siswa nanti dengan percaya diri, dengan keyakinan diri, dengan kemampuan yang dimiliki, itu yakin bahwa mereka bisa. Jadi sugesti yang saya berikan kadangkala saya mengucapkan seperti ini ya. Mulai dari sekarang dan seterusnya dan selama-lamanya saya semakin yakin dengan diri saya sendiri. Saya semakin percaya diri. Saya bisa, saya pasti bisa, saya harus bisa. Ya. Saya semangat, saya lebih semangat lagi dan seterusnya. Pokoknya hal-hal yang menyemangati diri sehingga anak ini atau peserta ini nantinya setelah ya menjalani proses ya saya katakan terapi massal atau proses pendampingan secara massal ini ya memiliki motivasi yang baru, khususnya kalau misalnya dikaitkan dengan ujian tadi ya kesiapsediaan mereka untuk menghadapi ujian. Dan sebenarnya untuk terapi ini bisa dikatakan semakin sering dilakukan itu semakin baik. Jadi tidak hanya kemudian sekali terus harapannya mencapai prestasi yang tinggi, tapi ini perlu dibangun. Jadi mungkin ya bisa 4 kali, maksudnya untuk angkatan itu ya seperti itu. Dan ini menarik ya, ini menarik karena saya pun akhirnya juga karena lamanya berkecimpung dalam dunia hipnoterapi ini mengerti, oh anak ini bisa masuk dalam kondisi bawah sadar, kondisi hipnosis ya atau tidak, itu bisa dilihat dari gerak-geriknya anak. Kalau misalnya anak itu kelihatan gelisah, gerak sana, gerak sini, tidak tenang dan itu bisa dipastikan pasti ini anak tidak bisa masuk atau tidak bisa masuk dalam kondisi bawah sadar mereka. Seperti itu, Mas. Ya, terima kasih. Jadi memang secara psikologis yang disampaikan oleh Budo tadi, Pak ya sangat signifikan ya. Iya, betul. Jadi
terkait dengan apa ya istilahnya, ini juga terkait sama karakteristik anak ya, Brother ya. Ya. Bahwa sebenarnya kalau misalnya kita mengatakan apakah semua orang itu bisa dihipnosis ya, atau mungkin melakukan terapi menggunakan hipnosis selama memang apa namanya dia bersedia, sebenarnya itu bisa. Ya. Siapapun itu bisa begitu ya. Dan artinya tidak menolak dia bisa menangkap informasi atau komunikasi dengan baik, dan juga paling tidak dia ini bukan orang yang memiliki intelijensi yang di bawah rata-rata begitu, karena untuk kan ada ya mitosnya yang mengatakan bahwa orang yang bisa dihipnosis itu adalah orang yang apa namanya orang yang bodoh misalnya gitu ya. Malah sebenarnya enggak, mereka cukup pintar gitu ya, karena begini, ketika misalnya begini, si terapis memberikan sebuah instruksi gitu ya, kan nggak mungkin dong misalnya gini, harus dipahami oleh si klien gitu ya. Nah kalau misalnya si klien sendiri tidak bisa memahami instruksi, nah ini kan akan kesulitan. Iya, ini maksudnya apa gitu kan. Karena pernah saya lihat ada satu pertunjukan di televisi itu ketika si siapa namanya si terapisnya mengatakan sesuatu, dia ketika dihipnosis tanya apa maksudnya. Sudah selesai gitu ya. Jadi malah akan sulit begitu ya. Sehingga memang dibutuhkan mereka yang cukup pintar begitu ya, dan memang memiliki imajinasi yang cukup bagus begitu ya. Kalau dikatakan ada beberapa orang yang sangat-sangat mudah begitu ya. Saya sempat ada suatu ketika saya itu bukan melakukan hipnoterapi ya, tapi melakukan relaksasi begitu ya, biasalah. Jadi dalam satu kayak apa namanya semacam pelatihan anak SMA seperti itu, saya memberikan sebuah relaksasi gitu ya. Ya cuman relaksasi, bukan saya memberikan hipnosis untuk terapi, enggak gitu ya, cuman relaksasi. Ternyata memang dia tiba-tiba benar-benar bereaksi dengan apa yang saya sampaikan. Sedangkan yang lainnya cuman biasa-biasa saja. Tapi ya ada satu orang itu yang sampai dia benar-benar berdiri, berjalan dan lain sebagainya. Nah ini yang kita harus siap tim sebenarnya kayak gini. Makanya kalau tadi Bruder mengatakan bahwa Bruder sering melakukan hipnoterapi massal begitu, saya sebenarnya saya menghindari karena saya jarang membawa tim kalau misalnya seperti itu. Karena pernah ada suatu ketika salah satu efek dari hipnoterapi itu adalah bisa jadi si klien itu mengalami apreaksi. Apreaksi itu adalah semacam histeris lah ya. Jadi benar-benar yang mereka menjerit-jerit sampai kita ngajak ngomong aja dia sudah nggak bisa ngerespon. Jadi benar-benar yang teriak-teriak dan lain sebagainya. Kadang ada yang sampai kaku dan lain sebagainya. Itu efek setiap orang bisa beda-beda. Tergantung dari permasalahan. Semakin dalam permasalahan, yang jelas jenis apreaksinya akan lebih luar biasa. Dan itu pernah saya alami, dan itu pun juga sama. Ini modelnya adalah relaksasi, tapi sampai ke bawah apreaksi seperti itu gitu. Baik sekali, karena waktunya sudah cukup, saya mengharapkan Pak Andi untuk memberikan closing statement buat pemirsa. Oke, baik. Hipnoterapi ini adalah sebuah sebuah terapi dengan menggunakan seni komunikasi begitu ya. Dan ketika seseorang menghendaki istilahnya menggunakan terapi dengan menggunakan hipnoterapi, alangkah baiknya mungkin perlu mencari hipnoterapis yang memang dapat dihandalkan ya. Mereka punya lisensi seperti itu. Itu adalah salah satu harapan saya, karena banyak sekali sebenarnya hipnoterapi, cuman memang secara kualifikasi memang ya mungkin bisa saya katakan itu cukup diragukan begitu. Jadi pinter-pinterlah dalam hal memilih hipnoterapis begitu aja. Bruder, silakan. Ya. Baik. Semua permasalahan bisa diatasi, yang penting ada kemauan untuk berubah. Dan salah satunya bisa melalui sarana hipnoterapi ini. Sehingga penting ya keterbukaan hati ya untuk bagaimana berproses dengan menggunakan salah satu sarana hipnoterapi ini di dalam kehidupan kita. Dan pemahaman terhadap hipnoterapi juga penting. Pemahaman secara positif bagaimana hipnoterapi itu bisa diterapkan sebagai sarana untuk ya membantu di dalam menyelesaikan atau mengatasi permasalahan-permasalahan kehidupan harian. Demikian, terima kasih. Demikian tadi pemirsa, kita sudah berbincang-bincang tentang hipnoterapi, dan saya berharap Anda semua memahami dengan baik.
Jumpa lagi di acara berikutnya di Tetap di Jala Budaya. Terima kasih, Brother. Terima kasih. Pak Andi. Pak.